Usaha dan tantangan menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Kebebasan bertransaksi dan bekerja sama akan menyebabkan masing-masing negara mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan internasional. Terjadinya perdagangan internasional akan menyebabkan terjadinya persaingan antar negara. Setiap negara akan berusaha untuk memproduksi barang yang berkualitas agar dapat bersaing di pasar. Oleh sebab itu, untuk menghadapi persaingan perlu dilakukan usaha sebagai berikut. A. Mengamati pasar dan mengenali pesaing. Perdagangan internasional tidak terlepas dari sebuah persaingan. Untuk menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional, maka produsen harus mengamati pasar dan mencari tahu siapa pesaing. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencari tahu selera konsumen di pasar. Dengan mengetahui selera konsumen, maka produsen dapat memproduksi barang yang dapat diterima oleh konsumen. Selain itu, dengan mengetahui siapa pesaingnya, maka produsen dapat menentukan cara atau sikap dalam menghadapinya. B. Menciptakan produk yang berbeda untuk memenangkan persaingan di pasar. Kreativitas sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di pasar. Sebagai seorang pengusaha, kita harus memiliki kreativitas dalam menciptakan produk yang berkualitas dan berbeda dari yang lain. Produk yang berbeda yaitu produk yang memiliki ciri khas tertentu dan memiliki daya tarik tersendiri sehingga mudah dikenali oleh konsumen. Oleh sebab itu, jika bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha, maka kamu harus menggali kreativitas yang ada pada dirimu semaksimal mungkin. Kreativitas yang kamu miliki harus kamu syukuri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kreativitas tidak mudah didapatkan. C. Menonjolkan keunggulan produk. Seorang pengusaha harus fokus menonjolkan keunggulan produk yang dihasilkan, yaitu dengan cara mempertahankan kualitas dan pelayanan yang baik. Produk yang berkualitas dan pelayanan yang baik akan membuat konsumen setia terhadap produk yang kamu hasilkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pengusaha akan laku terjual dan dapat bersaing di pasar. D. Mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Seorang pengusaha perlu mempelajari kelebihan dan kelemahan dari para pesaingnya. Tujuannya agar seorang pengusaha dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan pesaingnya. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan para pesaingnya, seorang pengusaha dapat memanfaatkannya sebagai peluang dalam memenangkan persaingan. Seorang pengusaha juga dapat memberikan pelayanan yang tidak diberikan oleh pesaing dan menawarkan produk yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Sebagai contoh, seorang pengusaha menciptakan produk yang tidak diciptakan oleh pesaingnya. E. Menawarkan harga bersaing. Seorang pengusaha perlu memberikan harga bersaing. Hal ini bukan berarti seorang pengusaha menurunkan harga yang dapat memperbesar kerugian. Misalnya, seorang pengusaha menjual barang dengan harga murah, maka cara menghadapinya dapat dilakukan dengan menawarkan produk dengan sistem beli 2 gratis 1. Jadi harga produk masih bisa bersaing tanpa harus menurunkan harga. F. Mempromosikan produk. Seorang pengusaha wajib melakukan promosi terhadap produk yang telah dihasilkan. Tujuannya agar produk tersebut dapat dikenal di pasaran. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mempromosikan produk, antara lain melalui pamflet, brosur, dan spanduk. Soal pendalaman 1. Teori perdagangan internasional yang menjelaskan bahwa setiap negara memiliki keunggulan mutlak dikemukakan oleh A. J.M. Keynes, B. David Ricardo, C. Thomas Robert Malthus, D. Adam Smith. Jawab D. Adam Smith. Pembahasan. Adam Smith mengemukakan teori yang disebut Theory of Absolute Advantage
atau teori keunggulan mutlak. Menurut teori ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. 2. Perdagangan internasional terjadi karena masing-masing negara dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain. Hal ini sesuai dengan teori keunggulan titik-titik. A. Absolut, B. Relatif, C. Komparatif, D. Spesialisasi. Jawab C. Komparatif. Pembahasan. David Ricardo mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut Theory of Comparative Advantage atau teori keunggulan komparatif. 3. Perbedaan utama antara keunggulan mutlak dan komparatif adalah titik-titik. A. Keunggulan mutlak terjadi bila suatu negara menghasilkan barang dengan kualitas yang lebih bagus. B. Keunggulan komparatif terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang dengan kualitas yang lebih bagus. C. Keunggulan mutlak terjadi bila suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. D. Keunggulan komparatif terjadi suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Jawab C. Pembahasan. Perbedaan keunggulan mutlak dan komparatif adalah teori keunggulan mutlak dikembangkan oleh Adam Smith. Sedangkan keunggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Teori keunggulan mutlak terjadi bila hanya negara tersebut yang dapat mengekspor, sedangkan teori keunggulan komparatif terjadi bila ada beberapa negara yang dapat mengekspor, namun negara tersebut memiliki harga dasar tukar domestik yang lebih terjangkau. Pada teori keunggulan mutlak, negara hanya akan mengekspor barang yang hanya dapat diproduksi negara tersebut, yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Pada teori keunggulan komparatif, negara bisa mengekspor barang yang dapat diproduksi negara lain, namun dengan pemberian harga lebih terjangkau dari negara lain. 4. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, perdagangan internasional, terutama ekspor, dapat A. Memperluas kesempatan kerja, B. Menstabilkan harga, C. Meningkatkan pendapatan, D. Menghemat biaya produksi. Jawab A. Memperluas kesempatan kerja. Pembahasan. Perdagangan internasional dapat meningkatkan permintaan akan suatu produk. Hal inilah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya industri-industri dalam negeri, sehingga terciptalah lapangan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri. 5. Negara memiliki kekhususan sumber daya alam dan dapat memproduksi barang yang tidak dapat diproduksi negara lain. Dalam perdagangan internasional akan memperoleh keuntungan mutlak. Hal ini sesuai dengan teori keunggulan titik-titik. A. Spesialisasi, B. Mutlak, C. Komparatif, D. Relatif. Jawab B. Mutlak. Pembahasan. Menurut teori keunggulan mutlak, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. 6. Adanya perdagangan internasional mendorong masyarakat berperilaku konsumtif karena titik-titik. A. Harga barang yang dijual dapat terjangkau. B. Kemudahan mendapatkan barang yang diinginkan. C. Tidak adanya produk yang diinginkan di dalam negeri. D. Semakin banyak barang pilihan yang dapat dikonsumsi. Jawab D.
semakin banyak barang pilihan yang dapat dikonsumsi. Pembahasan, banyaknya barang impor yang masuk ke dalam negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar, baik dari jumlah, jenis maupun bentuknya. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk lebih konsumtif karena semakin banyak barang pilihan yang dapat dikonsumsi. 7. Cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan keunggulan ekonomi adalah titik-titik. A. Mengembangkan potensi berbagai budaya daerah. B. Menghasilkan produk dalam jumlah besar. C. Mendorong eksploitasi sumber daya alam. D. Memproduksi barang yang belum tersedia di dalam negeri. Jawab A. Mengembangkan potensi berbagai budaya daerah. Pembahasan, keragaman budaya daerah dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan ekonomi, yakni dengan munculnya beraneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif. 8. Negara memiliki keunggulan mutlak jika titik-titik. A. Memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. B. Memiliki spesialisasi produk. C. Dapat menjual barang dengan harga tinggi daripada negara lain. D. Dapat memenuhi kebutuhan suatu negara. Jawab B. Memiliki spesialisasi produk. Pembahasan, Adam Smith mengemukakan teori of absolute advantage atau teori keunggulan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. 9. Salah satu komoditas ekspor Indonesia yang dihasilkan dari usaha industri adalah titik-titik. A. Kayu lapis. B. Getah karet. C. Batu bara. D. Rotan. Jawab A. Kayu lapis. Pembahasan, komoditas ekspor Indonesia dari hasil industri, contohnya kayu lapis, konveksi, minyak kelapa sawit, mebel, bahan-bahan kimia, pupuk, dan kertas. 10. Tumbuh suburnya tanaman kelapa sawit mendorong Indonesia mengembangkan produk berbahan baku kelapa sawit. Kondisi ini merupakan salah satu dampak positif perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, yaitu titik-titik. A. Adanya alih teknologi. B. Kualitas produksi meningkat. C. Spesialisasi produk. D. Percepatan pertumbuhan ekonomi. Jawab C. Spesialisasi produk. Pembahasan, perdagangan internasional dapat menciptakan spesialisasi produk. Dengan kata lain, negara dapat berkontribusi mengembangkan produk unggulannya. Hal ini dapat menciptakan efisiensi karena negara-negara tersebut tidak perlu memproduksi semua barang, akan tetapi hanya memproduksi barang dan jasa yang menjadi keunggulan mereka, sehingga proses produksi dapat berjalan secara efisien. B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Sebutkan dua teori yang secara umum mendasari terjadinya perdagangan internasional. Jawab A. Secara umum, terdapat dua teori yang mendasari terjadinya perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dan teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. 2. Sebutkan pendapat Adam Smith tentang teori keunggulan mutlak. Jawab, Adam Smith mengemukakan teori of absolute advantage atau teori keunggulan mutlak, menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap produksi mereka pada barang-barang yang secara mutlak mempunyai keunggulan. 3. Sebutkan salah satu alasan teori keunggulan komparatif David Ricardo dianggap sebagai pelengkap teori keunggulan mutlak. Jawab,
Karena teori keunggulan komparatif David Ricardo lahir dari adanya kelemahan yang ditemukan pada teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. 4. Sebutkan 5 cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keunggulan komparatif. Jawab, cara yang dapat dilakukan untuk mencapai keunggulan komparatif diantaranya memiliki sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang cukup strategis, memiliki potensi pasar domestik atau dalam negeri yang cukup besar, memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak, memiliki sumber daya modal yang besar. 5. Jelaskan definisi teori keunggulan mutlak dan beri satu contohnya. Jawab, keunggulan mutlak adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara karena negara tersebut melakukan spesialisasi terhadap barang dan jasa. Contoh, Indonesia mampu menghasilkan batik, sedangkan Jepang mampu menghasilkan mobil. Sekian anak-anak materi untuk kali ini. Silakan kalian catat, kemudian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.